Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading pesan semesta untukmu di bulan Juli. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Jika pesannya memang ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah kamu nonton readingan tersebut. Oke? Sekarang kita akan lihat pesan semesta buat kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio di bulan Juli ya. Akan baca satu persatu ya. Di sini aku akan tarik 4 kartu buat kamu dari kartu tarot ya. Oke. Bentar aku kocok lagi ya. Oke. Ada Nine of Pentacles. Wow, ada kemakmuran di sini ya. Ada rezeki keuangan yang membaik. Aku lihatnya di sini ya. Jadi kamu tuh akan nyaman secara finansial. Kalau sebelumnya kamu kurang ini ya, keadaan kondisi keuangan kamu atau finansial kamu kurang baik gitu ya, kurang bagus, di sini akan membaik. Ya, aku lihat ada kestabilan di sini. Dan juga ini ada hasil juga dari kerja keras yang sebelumnya ya, yang udah kamu fokus ke situ gitu ya, kayak kamu tuh fokus ngejar target kayak gitu ya, kamu pengen berhasil, kamu ingin sukses. Nah, aku lihat di sini ada hasil yang sudah bisa kamu nikmati di bulan Juli, oke? Dan untuk beberapa di sini aku juga ngeliat kamu diminta untuk lebih memperhatikan diri kamu ya di sini, lebih menjaga diri kamu, lebih mencintai diri kamu kayak gitu ya, lebih menyayangi diri kamu gitu ya, self love gitu ya. Mungkin kamu bisa meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, kayak ke salon, manjain diri kamu, mandi spa kayak gitu ya. Pokoknya mempercantik diri kamu gitu loh ya. Nikmati hidupmu, syukuri hidupmu kayak gitu ya. Karena aku ngerasa ada beberapa yang masih belum bisa melupakan di sini sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu. Makanya kamu diminta untuk lebih menyayangi diri kamu ya, mencintai diri kamu gitu ya, merawat diri kamu ya. Mungkin memang cara-cara seperti itu hanya bisa merawat diri kamu dari luar ya, tapi it's okay, nggak masalah. Mungkin dengan cara itu juga kamu bisa sedikit lebih lega gitu loh ya, meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri atau me time kamu dengan mungkin jalan-jalan, refreshing, kemudian ke salon untuk mempercantik diri kamu seperti itu ya. Karena biasanya kalau orang dalam fase mood patah hati gitu ya, itu kan kayak nggak terurus gitu loh. Kadang-kadang dirinya itu pakaian aja mungkin dia nggak ngurusin gitu loh, mau penampilan kayak gimana itu biasanya kalau orang lagi sedang patah hati, sakit hati, itu kayak udah nggak peduli gitu dengan dirinya sendiri, acak-acakan. Bahkan makan pun mungkin dia nggak mau makan gitu, nggak enak makan gitu, tidur pun nggak enak tidur, susah tidur gitu loh. Bahkan berpakaian pun dia adanya aja gitu, kayak cincai-cincai gitu lah, bukan serba ada gitu, bukan adanya apa gitu, enggak, tapi memang malas gitu loh bawaannya tuh kan. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu gitu loh, jadi kan tidak memperhatikan dirinya sendiri gitu loh. Oke. Makanya di sini kayak kamu tuh harus mensyukuri gitu ya, bersyukur
atas nikmat yang masih ada gitu loh ya. Jangan fokus ke hal-hal yang menyakitkan diri kamu, atau hal-hal yang tidak bisa kamu raih, atau misalkan hal-hal yang impian harapan kamu tapi tidak kesampaian, dan mungkin memang kamu harus melepaskan itu gitu loh ya. Jika harapan kamu itu nggak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Oke. Semua orang itu boleh berharap ya, tapi nggak boleh untuk menggenggam erat harapan itu gitu. Kenapa? Ya karena harus tahu gitu, juga harus sadar bahwa tidak semua harapan itu bisa terjadi gitu, atau bisa sama dengan kenyataan gitu. Oke. Makanya kalau berharap itu juga harus diimbangi dengan berserah gitu. Oke, biar jadinya nggak terlalu controlling gitu loh. Mudah-mudahan paham ya. Maksudnya controlling di sini ya harus gitu loh ya. Pokoknya harus kayak gitu. Ya itu kan sama aja kayak ngontrol gitu loh. Ya. Mudah-mudahan paham ya gitu, karena kalau terlalu menggenggam harapan itu dan seolah-olah kita mengontrol itu, ketika itu nggak sesuai dengan kenyataannya, itu akan terasa sakit gitu loh. Oke. Makanya dia harus berharap boleh, tapi harus dilepaskan gitu, karena segala sesuatunya itu terjadi bukan karena kehendak kita, tapi kehendak Tuhan gitu loh. Manusia hanya boleh berharap, tapi hasil itu Tuhan yang menentukan ya. Mudah-mudahan paham ya. Dan kita lihat lagi. Kemudian di sini ada Empress. Wow. Ada beberapa di sini yang akan menjadi ibu atau seorang ayah. Ya, akan ada kehamilan di sini atau satu kelahiran. Ada beberapa juga di sini yang akan menikmati ya, seperti yang bilang tadi, kenyamanan ya. Benar-benar kamu merasa nyaman, aman di sini ya, terjaga finansial atau keuangan kamu. Ya, benar-benar terlihat sangat bagus ya dari segi finansial. Dan aku juga ngeliat di sini ada pendewasaan diri untuk beberapa di antara kamu ya. Ada pendewasaan diri, ada pertumbuhan diri di sini. Untuk sebelumnya mungkin kamu bekerja keras ya, membangun diri kamu untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih dewasa, lebih mandiri di sini. Nah, di bulan Juli kamu akan mencapai titik itu gitu loh. Jadi kamu akan menemukan titik di mana kamu benar-benar merasa aman di situ gitu ya, merasa nyaman seperti itu gitu ya, karena kamu udah bertumbuh di sini ya, bertumbuh, benar-benar bertumbuh menjadi orang yang dewasa, yang lebih baik kayak gitu ya, baik dari segi finansial maupun dari segi pribadinya kamu, dalamnya kamu gitu. Kemudian di sini ada Five of Wands. Hati-hati ya, aku lihat ada beberapa yang di sini mungkin akan terlibat satu konflik. Lebih baik dihindari ya kalau misalkan ini memang akan terjadi sama kamu gitu. Aku nggak tahu ini konfliknya apa. Bisa di lingkungan sekitar kamu ya. Mungkin ada orang-orang yang nggak suka ngelihat kesuksesan kamu. Bisa juga seperti itu ya. Atau mungkin bisa juga ini di pekerjaan atau karir kamu gitu ya, yang memang membutuhkan ekstra perjuangan gitu. Tapi ya gunakan aja cara yang jujur gitu ya. Kayak mungkin ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk menjatuhkan kamu. Bisa juga ya kalau misalkan ini kamu nggak bekerja sendiri ya, kayak misalkan kamu bekerja di tempat tertentu yang di situ banyak orang gitu ya, seperti itu. Nah ini kayak akan terjadi konflik di situ, kayak ada beberapa orang yang saling menjatuhkan gitu loh ya. Nah hati-hati, alangkah baiknya kamu hindari aja gitu loh kalau memang ini terjadi.
Tapi kalau memang mengharuskan di sini kamu berjuang keras, ya gunakan kecerdasan kamu ya, bagaimana agar walaupun kamu saingan gitu ya, tapi jangan sampai beradu gitu loh ya. Jadi kayak saingan yang sehat lah, kayak gitu ya. Tapi memang aku ngerasa ada beberapa yang coba untuk menjatuhkan kamu di sini gitu ya, karena nggak suka ngelihat kesuksesan kamu seperti itu ya. Orang ini iri sama kamu ya, iri dengan kayak keadaan kamu itu bagus gitu loh, baik, terutama jika kamu perempuan ya. Mungkin kamu ini seorang perempuan yang dari luar itu memang terlihat cantik gitu ya, terlihat menarik. Kemudian dari segi finansial itu kamu materi bagus gitu loh. Nah ini mungkin ada beberapa yang di belakang kamu itu ada orang yang gak suka dengan kamu dan coba untuk menjatuhkan kamu gitu loh ya. Entah dia coba menjatuhkan image kamu atau apa gitu ya. Aku lihatnya seperti itu gitu. It's okay, gak masalah gitu ya. Pokoknya asalkan kamu tidak mencari masalah dengan mereka, kamu akan tetap aman-aman aja kok di sini. Karena aku lihat ada Empress. Jadi kayak posisi kamu itu nggak mudah digoyangin orang, itu nggak mudah gitu loh. Kayak dijatuhkan orang itu kamu nggak mudah gitu, karena kamu udah punya kendali diri yang bagus gitu loh ya. Dan di sini aku ngeliat kayak image kamu juga bagus gitu loh ya, karena orang yang memiliki image bagus biasanya ini tindakan yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan itu juga bagus gitu loh ya. Seperti itu gitu. Orang-orang di sekitar tuh suka gitu atau nyaman kayak gitu ya, dipandang baik kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalaupun di sini mungkin ada beberapa orang yang coba menjatuhkan kamu, itu nggak usah nggak usah diladenin gitu loh, karena orang yang baik itu akan tetap terlihat baik kok gitu loh ya. Nggak usah nggak usah diladenin gitu loh orang-orang seperti itu gitu. Dan memang seperti yang bilang tadi, alangkah baiknya dihindari gitu. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. Aku ngerasa ada perkembangan juga di karir ya untuk kamu yang mungkin baru membangun sebuah bisnis atau usaha sendiri atau karir sendiri gitu ya. Atau kamu yang baru bekerja gitu ya di tempat baru. Aku lihat di sini seperti ada promosi buat kamu ya, ataupun kayak hasil dari kerja keras kamu itu kayak dinilai gitu loh oleh atasan kamu. Seperti itu. Diperhatikan gitu lah, kayak diperhatikan gitu. Tapi aku enggaknya sih kayak lebih dapat promosi gitu ya, seperti itu. Dan untuk kamu yang seperti yang bilang tadi, kalau kamu baru membangun usaha gitu ya atau bisnis, ini aku ngeliat ada perkembangan ya. Kamu harus terus konsisten, walaupun mungkin kamu belum melihat hasil yang begitu memuaskan ya buat kamu. It's okay, nggak masalah, lanjutkan aja, teruskan aja gitu ya. Karena di sini apa yang kamu kerjakan itu nggak sia-sia, karena juga istilahnya akan ada kemajuan gitu loh ya, akan ada kemajuan. Yang penting kamu fokus, konsisten kayak gitu ya. Dan teruskan gitu ya, teruskan istilahnya pekerjaan kamu itu lanjutkan aja gitu loh. Oke. Akan ada keberhasilan di sini. Ya, memang ini kayak masih membutuhkan waktu, memang membutuhkan waktu lah, tapi bukan tidak akan berhasil ya. Aku lihatnya akan ada keberhasilan sih, cuman memang harus konsisten gitu ya. Kamu harus lebih gigih, lebih giat, lebih tekun gitu. Oke.
karena ini juga aku lihatnya baru di awal gitu. Cuman ada perkembangan di sini yang aku lihat ke arah yang jauh lebih baik seperti itu. Dan kita lihat dari oracle-nya. Kalau kamu ingin mengembangkannya, di sini kamu bisa cari partner bisnis gitu ya, atau kayak semacam kolaborasi gitu dengan orang lain ya, kerjasama, membangun kerjasama gitu ya, yang punya tujuan atau visi misi yang sama dengan kamu gitu. Oke, mungkin ini bisa akan membuat bisnis kamu berkembang lebih cepat gitu. Kita lihat. Oke, di sini ada you already doing it. Oke, stop overthinking. Oke, seperti yang aku bilang tadi di sini, you already doing it ya, stop overthinking. Jadi ini meminta kamu untuk berhenti berpikir banyak gitu ya. Kayak mungkin kamu stres ya, karena di sini tadi aku bilang kan, kamu mungkin kayak masih belum bisa move on gitu kan dari sesuatu hal di masa lalu kamu gitu ya. Mungkin kecewa, patah hati, sakit hati, nah kayak gitu. Dan ini kan biasanya kamu masih stres gitu loh, kayak menyayangkan. Kalau nggak gitu ya, mungkin kamu kayak merasa menyesal. Kalau menyesal sih enggak ya, kayak lebih kecewa dan juga kayak merasa keputusanku ini udah bener nggak ya, kayak gitu. Keputusanku ini udah tepat nggak ya, kayak gitu loh. Dan kamu berpikir juga bagaimana ke depannya nanti gitu loh ya, karena kamu masih memikirkan hal-hal di masa lalu gitu, sehingga kamu kayak khawatir atau takut tentang masa depan kamu seperti itu. Oke, makanya di sini kayak dibilang stop overthinking gitu loh, karena kamu udah memilih jalan ini, kamu udah melakukan apa yang ingin kamu lakukan gitu loh. Kamu udah berada dalam jalan atau jalur yang tepat untuk kamu, istilahnya seperti itu gitu. Jadi berhenti untuk berpikir banyak gitu loh ya. Terus aja, maju aja ke depan gitu loh. Udah nggak usah menoleh lagi ke belakang, dan jangan merasa bahwa keputusan kamu nggak tepat. Nggak seperti itu gitu loh. Karena di sini mungkin kamu ingin membuat sebuah perubahan juga dalam hidup kamu. Dalam kalau misalkan di dalam hubungan, mungkin untuk sebelumnya kamu hubungannya agak sedikit toksik, atau kamu memang gak bahagia dengan hubungan kamu, tapi kamu kayak sulit juga untuk melepaskan gitu. Tapi mau gak mau kamu memilih mungkin untuk meninggalkan atau melepaskan hal tersebut gitu loh. Walaupun sebenarnya dalam hati kamu masih belum terima gitu loh, tapi mau gak mau kamu harus memilih itu gitu loh ya, karena kamu ingin ada perubahan gitu loh ya. Dan disinilah mungkin di saat kamu udah menjalani itu, memilih itu, kamu timbul perasaan-perasaan yang gak nyaman, gak enak gitu ya. Dan juga kedepannya gimana, khawatir kayak gitu. Makanya di sini dibilang gak usah khawatir gitu ya, stop overthinking gitu. Kamu udah berada di jalur yang tepat gitu loh ya. Gitu, jalan aja ke depannya, maju aja terus ke depan gitu loh, dengan memperbaiki diri kamu juga seperti itu gitu ya. Jadi jangan belak-belok gitu loh istilahnya ya. Jadikan hati kamu itu sebagai kompasnya, atau jiwa kamu itu sebagai penuntun gitu, maka kamu gak akan salah memilih jalan seperti itu. Coba kita lihat lagi. Akasa, tuh kan, jalanmu itu dibimbing, oke? Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu kamu takutkan atau kamu sesali di sini ya. Karena ini juga, kedua ini adalah kartu konfirmasi juga buat kamu, yang kamu intinya kamu itu diminta untuk terus saja berjalan, terus saja maju ke depan gitu ya. Gak usah noleh ke belakang, gak usah noleh ke belakang, gak usah
kembali ke belakang, istilahnya ingin kembali ke belakang, itu nggak usah gitu. Tapi di sini secara energi kamu juga harus maju gitu loh ya. Jadi harus tingkatkan level kesadaran kamu juga gitu. Kamu berjalan maju buat apa kalau diri kamu sendiri kayak masih tertinggal juga gitu loh ya. Kamu nggak ada perubahan apa-apa, itu juga percuma. Makanya di sini yang maksud aku maju ini juga dalam bentuk energi kamu harus meningkatkan level kesadaran kamu juga, merubah diri kamu juga ya, menjadi versi terbaik kamu atau menjadi orang yang jauh lebih baik gitu loh. Yang intinya kamu nggak sama juga dengan diri kamu yang dulu gitu. Oke. Your guidance is divinely guided. Jadi jalanmu itu dibimbing gitu loh, istilahnya seperti itulah ya. Jadi nggak ada yang salah gitu loh. Asalkan kamu di sini mendengarkan bimbingan batin kamu, jiwa kamu nggak akan salah memilih jalan gitu loh. Oke. Seperti itu. Oke, jadi kamu harus lebih mendengarkan kata hati atau intuisi kamu. Jangan salah ya. Kita lihat, kita lihat dari oracle-nya di sini, barangkali ada pesan untuk cintanya apa? Untuk love life-nya. Akasa ini juga berbicara tentang perpustakaan jiwa ya, yang dimana dengan siapa kamu bertemu ya, dengan siapa kamu berjumpa, itu sudah ada catatannya gitu loh ya. Dan siapa yang kamu sukai, siapa yang menyakiti kamu ya, dan juga siapa tempat kamu belajar. Maksudnya tempat belajar ini biasanya kita itu kan dipertemukan nih dengan seseorang yang jadi pasangan kita, tapi ternyata kita dengan pasangan kita ini hanya dipertemukan untuk saling belajar. Nah, hal ini sebenarnya memang sudah ada garisnya gitu ya. Sebelum kita lahir ke dunia ini, itu sudah jiwa kita ini udah memilih gitu loh ya, dengan siapa kita ingin belajar nanti, istilahnya gitu di dunia ini. Nah, makanya tadi aku bilang ya, dengan siapa kita bertemu, siapa yang menyakiti kita, siapapun itu memang sudah ada garisnya gitu loh ya, udah ada catatannya sebelum kita turun gitu ya, sebelum kita lahir, istilahnya kayak gitu. Oke. Makanya di sini nggak perlu disesali. Kadang-kadang kan ada dalam diri kita ya, atau ya kita ini memang sebagai manusia ya, kadang kan kita merasa seperti ini. Kenapa sih kita dipertemukan dengan orang ini? Kenapa dia menyakiti kita? Kenapa dia mengkhianati kita? Nah, kadang kan kita merasa bertanya-tanya seperti itu gitu loh ya. Nah, karena itulah di sini ya dibilangnya bahwa segala sesuatunya itu memang sudah ada garisnya gitu loh. Jadi nggak usah disesali gitu loh. Ambil aja pelajarannya, ambil hikmahnya, seperti itu. Pasti ada sesuatu di situ gitu loh. Nah, yang namanya hikmah ini sebenarnya adalah pelajaran itu. Ketika kamu bisa mengambil pelajarannya itu untuk kamu belajar, maka itulah yang dinamakan hikmah sebenarnya gitu, atau pencerahan. Karena dari situ kamu mungkin akan merasa lega, plong gitu ya, kayak nggak ada beban lagi, kayak nggak ada rasa kecewa lagi, karena sudah ada penerimaan dan kamu tahu maksudnya kenapa hal itu bisa terjadi sama kamu gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nggak paham ambil poin pentingnya aja. Dan sekarang kita lihat di sini ada new love. Wow, ada cinta baru di sini yang akan datang ya ke dalam hidup kamu. Pesannya ambil mana yang resonate ya, karena nggak akan resonate untuk kamu semua. Kita lihat lagi.
ada new love, cinta baru di sini. Kemudian kita punya pay attention to the red flags. Oke. Red flags, new love, cinta baru. Ya, aku rasa ada energi seseorang yang akan mendekat ke arah kamu ya. Atau bahkan di sini mungkin kamu udah bertemu dengan seseorang ini ya, mungkin di lingkungan pekerjaan ataupun mungkin kamu, kalau kamu masih pelajar gitu ya, belajar gitu, pelajar, nah mungkin ini di tempat kamu belajar gitu atau sekolah bisa juga seperti itu, rekan kuliah bisa juga ya, atau kamu mengambil kursus tertentu gitu ya. Pokoknya di sini ada kaitan dengan pekerjaan atau tempat belajar gitu ya. Mungkin kamu bertemu di situ dengan seseorang ini, tapi seseorang ini tuh kayak masih, walaupun dia tertarik sama kamu, tapi dia kayak belum mendekat gitu ya, masih kayak memperhatikan saja gitu loh dari jauh gitu. Mungkin ini udah bertemu lah, aku rasanya sudah bertemu kalau ini kayaknya ya, tapi dia belum ada keberanian untuk mendekat. Mungkin kamu tahu siapa orangnya ini gitu. Oke. Ya, cinta baru. Karena aku ngeliat di sini dengan adanya new love ini, kemungkinan kamu juga ada rasa-rasa dengan seseorang ini gitu loh. Udah kayak punya feeling gitu loh, bahwa seseorang ini tuh suka sama kamu, punya rasa sama kamu gitu. Cuman dia belum berani mendekat ataupun belum berani mengatakan istilahnya gitu. Oke. Dan untuk kamu yang berpasangan di sini, aku ngerasa kamu dengan pasangan kamu kayak lagi dengan diem-dieman gitu ya. Dan ini kayak pasangan kamu ini nunggu tanda gitu loh dari kamu untuk siapa yang mulai komunikasi dulu gitu. Dan aku rasa ada new love juga di sini, yang dimana kamu itu harus lebih memperhatikan gitu ya, mana-mana pola atau tindakan atau kelakuan gitu ya, yang ini membuat kamu tuh sering berantem gitu ya, berulang-ulang. Jadi di sini kamu tuh harus memperhatikan itu agar tidak terjadi lagi gitu loh, karena kamu harus merubah cara itu, merubah pola itu gitu loh. Oke. Ya, jadi kamu harus perhatikan ini gitu loh. Zona mana atau kayak ya tindakan apa, perlakuan apa gitu loh ya, sehingga polanya tuh nggak berulang siklusnya gitu. Ini yang membuat kamu hubungannya sering berantem lah, katakanlah seperti itu gitu. Oke, makanya di sini new love ini kayak menggunakan cara baru, versi baru gitu loh ya. Tapi hubungan ini, hubungan kalian berdua masih sama gitu. Cuman di sini kamu harus lebih memperhatikan gitu loh ya, agar hal tersebut tuh tidak berulang gitu, dan diminta untuk lebih berubah atau merubah kayak gitu loh. Oke. Jadi lebih kayak kalian tuh saling mendengarkan gitu loh satu sama lain dengan pasangan gitu loh ya. Dengarkan pasangan kamu pun juga harus pasangan kamu juga harus mendengarkan kamu gitu loh. Oke. Dan gunakan cara baru di sini. Membangun hubungan lagi dari awal, gunakan cara baru gitu ya. Rubah apa yang perlu dirubah. Seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekali lagi ingat, ambil mana yang resonate, karena ini nggak semua resonate untuk kamu. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.